Bayangkan kamu sudah menabung bertahun-tahun, menahan lapar, menahan malu, menahan capek, hanya untuk satu hari yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Lalu tepat di hari itu, di menit-menit paling genting, kamu melihat seseorang berdiri sendirian di pinggir jalan, panik, butuh bantuan, dan tidak ada satupun orang berhenti. Di kepalamu ada dua suara yang bertarung. Satu suara berkata, "Jangan ikut campur. Masa depanmu ada di depan mata." Satu suara lagi berkata, "Kalau kamu lewat begitu saja, kamu akan menyesal seumur hidup." Dan di tengah pertarungan itu, takdir seringkali memilih untuk mengetuk hati orang yang paling tulus. Bukan orang yang paling cepat. Pagi itu, matahari baru naik pelan dari balik bukit. Udara desa masih dingin, embun masih menempel di daun pisang, dan jalanan kecil menuju terminal seperti biasa, sepi, sederhana, tapi penuh doa. Agus berjalan paling depan. Di belakangnya ada Wahyudi, Andi, dan Santi. 4 anak desa, 4 tas lusuh, dan 4 hati yang sama-sama sedang menggenggam harapan dengan tangan gemetar. Mereka tidak membawa banyak barang karena memang tidak punya, tapi yang mereka bawa jauh lebih berat dari koper orang kota. Mereka membawa mimpi. Mimpi yang selama ini cuma jadi obrolan malam saat lampu rumah redup, saat perut kosong, saat suara jangkrik jadi saksi. Mereka ingin kerja layak. Mereka ingin gaji besar. Mereka ingin pulang membawa kabar baik, bukan pulang membawa wajah kalah. Mereka ingin membanggakan keluarga yang selama ini hanya bisa berharap dalam diam. Sudah bertahun-tahun mereka hidup dari kerja serabutan. Kadang bantu sawah orang, kadang cari rumput, kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang ikut proyek bangunan kalau ada. Hidup mereka seperti roda yang terus berputar, tapi rasanya tidak pernah benar-benar maju. Namun meski begitu, mereka tidak berhenti percaya bahwa suatu hari pintu rezeki bisa terbuka. Dan hari itu, pintu itu seperti muncul di depan mata mereka. Mereka mendapat panggilan wawancara kerja pertama di perusahaan besar Pradipta Global Corp. Nama itu saja sudah terdengar seperti dunia lain. Di desa, orang menyebutnya dengan mata berbinar, seolah perusahaan itu adalah istana modern yang hanya bisa dilihat dari jauh. Katanya gajinya besar. Katanya fasilitasnya lengkap. Katanya kalau bisa masuk, hidup bisa berubah dalam sekejap. Dan sekarang, 4 anak desa ini sedang menuju ke sana dengan jantung berdebar seperti mau pecah. Wahyudi menarik napas panjang berkali-kali, seolah sedang menahan ketakutan yang tidak mau keluar. "Kita harus sukses kali ini, Gus," katanya lirih. "Tapi terdengar jelas, kalau enggak, aku malu pulang." Andi mencoba menutupi rasa takutnya dengan tawa kecil yang dipaksakan. Santi tidak banyak bicara, tapi dari cara dia menggenggam tali tasnya, Agus tahu gadis itu paling cemas di antara mereka. Santi bukan tidak percaya diri. Santi hanya terlalu paham betapa kejamnya kenyataan ketika harapan tidak jadi kenyataan. Agus menoleh ke mereka satu persatu. Di matanya ada ketenangan yang aneh, seperti orang yang sudah sering jatuh, tapi tetap memilih berdiri. "Tenang," katanya pelan. "Mungkin ini awal hidup baru kita. Takdir itu enggak datang kalau kita enggak berani jalan." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi mereka, seperti api kecil yang menghangatkan pagi dingin. Bus reot berwarna biru akhirnya datang, menggeram keras, mengeluarkan asap, seperti sudah tua dan lelah, tapi tetap berjalan. Mereka naik dan duduk di bangku paling belakang. Sepanjang perjalanan, pemandangan sawah perlahan berganti bangunan. Rumah kecil berganti ruko, jalan sempit berganti jalan lebar, suara ayam berganti suara klakson. Agus menatap keluar jendela, melihat dunia yang selama ini hanya ia dengar dari cerita perantau. Santi berbisik, "Hidup di kota pasti keras ya?" Agus mengangguk pelan. Keras, tapi peluangnya juga besar. Kalimat itu seperti menguatkan mereka lagi. Mereka saling diam, tapi diam yang penuh harap. Dalam kepala masing-masing, mereka membayangkan hari nanti ketika mereka bisa mengirim uang ke rumah tanpa harus menghitung receh. Mereka membayangkan orang tua mereka bisa tersenyum tanpa beban. Mereka membayangkan diri mereka berdiri tegak sebagai orang yang akhirnya berhasil. 3 jam kemudian, mereka turun di terminal kota. Panasnya berbeda, ramainya berbeda. Di sini, orang berjalan cepat seolah waktu adalah sesuatu yang mahal.
Mereka ikut terbawa arus, melangkah lebih cepat, takut kehilangan momen. Gedung Pradipta Global Corp akhirnya terlihat dari kejauhan. Menjulang tinggi, dinding kaca memantulkan cahaya pagi, seperti istana yang berdiri di atas mimpi orang-orang kecil. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka benar-benar ada di sini. Mereka bukan lagi hanya anak desa yang mendengar kabar. Mereka sekarang pelamar. Mereka sekarang punya kesempatan. Namun, ketika mereka memilih jalan yang sedikit lebih sepi untuk memotong jarak, suasana tiba-tiba berubah. Jalanan yang tadi ramai mendadak lengang. Ada tikungan sunyi, ada pohon rindang, dan angin yang membawa bunyi daun kering bergesekan. Di tempat yang sepi itu, sesuatu membuat langkah mereka melambat. Di pinggir jalan, ada sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti. Kap mesinnya terbuka, dan di sampingnya berdiri seorang perempuan muda, cantik, dengan pakaian kerja yang sederhana tapi elegan. Rambutnya tertiup angin, wajahnya tegang, panik seperti seseorang yang sedang dikejar waktu. Dia memegang ponsel yang layarnya gelap, seperti mati total. Dan saat mereka mendekat, mereka melihat ban mobilnya kempes. Andi menahan napas. Santi menatap tanpa berkedip. Wahyudi langsung mengerutkan kening, seolah masalah sudah mulai. Perempuan itu menoleh ke arah jalan beberapa kali, seperti berharap ada orang berhenti. Tapi tidak ada. Dia berdiri sendirian, di jalan sepi, dengan mobil mahal, dengan ponsel mati. Dan waktu yang terus berjalan. Di detik itu, 4 anak desa ini berdiri di persimpangan yang tidak terlihat. Bukan persimpangan jalan, tapi persimpangan nasib. Karena apa yang akan mereka pilih dalam beberapa menit ke depan akan mengubah segalanya. Wahyudi langsung menarik napas tajam, seperti menahan emosi yang hampir meledak. "Gus, jangan singgah. Kita bisa telat wawancara." Suaranya rendah, tapi jelas menggigit. Andi ikut menoleh ke jam di ponselnya, lalu menatap gedung jauh di depan, seolah itu garis finish yang tak boleh disentuh terlambat 1 detik pun. Santi memeluk tasnya lebih erat. Bibirnya menipis, ragu, takut, tapi juga tidak tega. Perempuan itu berdiri di dekat mobil mewahnya dengan kap terbuka, ban kempes, dan ponsel yang layarnya sudah gelap. Dari jarak beberapa langkah saja, Agus bisa melihat kepanikan di mata perempuan itu. Panik yang tidak dibuat-buat. Panik yang muncul ketika seseorang merasa benar sendirian. Agus berhenti. Bukan karena ia tidak peduli pada wawancara, justru karena ia peduli pada sesuatu yang lebih dalam. Ia menatap ketiga temannya, lalu menatap kembali perempuan itu. Ada jeda singkat, detik yang terasa panjang sekali, detik yang bisa menentukan hidup mereka. Lalu, Agus menghela napas pelan, seperti orang yang sudah memutuskan meski ia tahu akibatnya. Hidup itu bukan cuma soal pekerjaan, ucap Agus lirih, suaranya lembut tapi tegas. Kalau kita lihat orang kesusahan, kita nggak bisa pura-pura nggak tahu. Wahyudi menelan ludah, wajahnya mengeras. "Kamu bilang gitu karena kamu nggak takut gagal, Gus. Kita ini datang jauh-jauh. Kita ini nggak punya cadangan." Telat wawancara sama dengan gagal. Agus tidak membalas dengan marah. Ia hanya menatap Wahyudi, lalu berkata, pelan, "Justru karena kita nggak punya cadangan, kita harus jadi orang yang punya hati. Rezeki itu aneh, Yud. Kadang datang bukan karena kita paling cepat, tapi karena kita paling tulus." Santi menunduk. Andi menggaruk tengkuknya, bingung harus berpihak ke siapa. Tapi pada akhirnya, Wahyudi mendengus kesal dan berjalan lebih dulu, seolah ingin berkata, "Terserah kamu." Santi dan Andi ragu sejenak, lalu ikut melangkah setelah Wahyudi. Mereka memilih masa depan mereka. Agus memilih nuraninya. Agus mendekati perempuan itu. Perempuan itu terkejut, seolah tidak percaya ada orang yang benar berhenti. Matanya yang sebelumnya gelisah, sedikit berbinar, seperti mendapat secercah harapan di tempat yang sepi. "Mbak, kamu enggak apa-apa?" tanya Agus. Perempuan itu menghela napas lega, seperti baru saja lepas dari beban besar. "Aku baik," katanya cepat, tapi suaranya masih bergetar. "Cuma ban mobilku kempes dan ponselku mati. Aku harus cepat, tapi aku nggak bisa hubungi siapa-siapa." Agus mengangguk, lalu melirik ban yang kempes.
Ia memperhatikan detail kecil yang sering orang lain abaikan. Ia melihat ada benda seperti paku kecil yang menancap, membuat udara keluar pelan-pelan. Dari situ, Agus tahu ini bukan sekadar kempes biasa. Dan di matanya, ini bukan hanya masalah ban, ini masalah waktu dan ketakutan seseorang. "Aku bantu ya, Mbak," kata Agus tanpa banyak pertimbangan. Perempuan itu menatapnya lama, seperti ingin memastikan ia tidak sedang dipermainkan. Lalu ia mengangguk pelan, hampir seperti berterima kasih dengan matanya. Agus segera menggulung lengan bajunya sampai siku. Gerakannya cepat, tapi tidak tergesa. Ada ketelatenan yang membuat perempuan itu semakin terpaku. Ia membuka bagasi mencari ban cadangan. Agus mengambil dongkrak, meletakkannya di posisi yang tepat, lalu mulai mengangkat mobil perlahan. Setiap putaran terasa berat, tapi Agus tidak mengeluh. Keringat mulai muncul di pelipisnya, bajunya mulai menempel di punggung, namun ia tetap fokus. Seperti ini tugas yang harus diselesaikan sampai tuntas. Di kepala Agus, ada bayangan gedung tinggi dan ruang wawancara yang menunggu. Tapi di depan matanya ada seseorang yang butuh bantuan sekarang juga. Dan Agus memilih yang ada di depan matanya. Perempuan itu berdiri di samping, sesekali menggigit bibir, cemas, tapi juga kagum. Ia seperti tidak terbiasa melihat seseorang bekerja untuk orang lain tanpa meminta apa-apa, seolah ketulusan adalah hal langka di kota ini. "Kenapa kamu mau bantu aku?" tanya perempuan itu pelan, seperti bertanya bukan hanya soal ban, tapi soal hati. Agus tersenyum tipis sambil tetap memutar baut roda, karena kalau aku ada di posisi Mbak, aku juga berharap ada orang yang mau berhenti. Kalimat itu sederhana, tapi perempuan itu terdiam, seolah kalimat itu masuk lebih dalam daripada yang Agus kira. Beberapa menit berlalu. Baut-baut terlepas, ban kempes ditarik keluar, ban cadangan dipasang. Agus mengencangkan baut satu persatu dengan teliti, memastikan semuanya aman. Lalu, ia menurunkan mobil, memeriksa lagi, dan akhirnya berdiri sambil mengusap keringat di dahi. "Sudah, Mbak?" "Aman," katanya. Perempuan itu langsung menghembuskan napas panjang, seperti baru bisa bernapas normal. "Terima kasih," katanya dengan suara yang lebih jelas sekarang. "Terima kasih banyak. Kamu benar-benar menolong aku di saat yang sangat penting." Agus mengangguk, lalu tanpa sadar melirik jam dan jantungnya seperti langsung jatuh. Waktu sudah jauh berkurang. Di kepalanya muncul wajah Wahyudi yang marah, muncul bayangan pintu wawancara yang mungkin sudah tertutup. "Aku juga harus cepat, Mbak," kata Agus, mencoba tetap sopan meski panik sudah merayap di dadanya. "Hari ini aku jadwal wawancara kerja." Perempuan itu menatapnya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang aneh, seperti menyimpan sesuatu. "Di perusahaan mana? Kalau boleh tahu?" tanya perempuan itu. Agus menjawab tanpa curiga. "Pradipta Global Corp." Senyum perempuan itu seolah membeku sesaat, lalu kembali muncul, lebih tipis, lebih dalam. "Begitu ya," katanya pelan, seolah baru saja menemukan sesuatu yang penting. Agus tidak mengerti kenapa kalimat itu terdengar seperti sebuah janji, atau mungkin seperti sebuah rahasia yang hampir terbuka. Tapi, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. "Semoga wawancaranya lancar, Agus," kata perempuan itu. Agus sempat terkejut mendengar namanya. "Loh, Mbak tahu nama saya?" Perempuan itu terlihat sedikit gugup, lalu tersenyum lagi. Lebih ramah. "Tadi kamu bilang namamu Agus saat memperkenalkan diri." Agus mengangguk cepat, merasa bodoh karena lupa. Ia membalas dengan senyum singkat. "Iya, Mbak. Semoga urusannya Mbak juga lancar." Perempuan itu menunduk sedikit, lalu masuk ke mobilnya. Mesin mobil mewah itu mengaum halus, lalu melaju meninggalkan jalan sepi itu. Agus memandang mobil itu sampai hilang di tikungan, tanpa tahu bahwa beberapa menit barusan sudah menarik garis takdir baru dalam hidupnya. Tanpa tahu bahwa perempuan yang ia bantu bukan perempuan biasa. Tanpa tahu bahwa kebaikan yang ia lakukan diam-diam sedang dicatat oleh nasib. Dan saat itu juga, Agus berlari. Ia mengejar ketiga temannya, napasnya memburu, langkahnya menghentak aspal. Dari jauh ia melihat Wahyudi, Andi, dan Santi sudah berjalan cepat, wajah mereka tegang. Begitu Agus menyusul, Wahyudi langsung menoleh dengan tatapan tajam. Tidak perlu kata-kata. Tatapan itu sudah seperti pukulan.
Aku selesai bantu, kata Agus terengah. Wahyudi tidak menjawab panjang. Ia hanya mengangkat dagu ke arah gedung. Ayo, kalau kita gagal, itu karena kamu. Kalimat itu seperti pisau, tapi Agus tidak membalas. Ia memilih menelan rasa bersalahnya sambil terus berlari. Mereka berempat akhirnya sampai di depan gedung Pradipta Global Corp. Gedung itu menjulang tinggi, dinding kacanya memantulkan cahaya matahari, membuat mereka terasa semakin kecil. Mereka masuk terburu-buru. Di lobi, jam digital besar di atas meja resepsionis menyala terang menunjukkan kenyataan pahit. Pukul 9:47 dan jadwal wawancara sudah semakin dekat, atau mungkin sudah dimulai. Ruang tunggu penuh pelamar, semua rapi, bersih, wangi, kemeja licin, sepatu mengkilap, map dokumen tertata, sementara Agus, Wahyudi, Andi, dan Santi berdiri di sana dengan pakaian sederhana. Napas masih berat, keringat masih mengalir, tas lusuh menggantung di bahu. Di detik itu, mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan di desa. Rasa kecil. Rasa seperti tidak pantas berada di tempat itu. Wahyudi menahan senyum miring yang pahit, seolah ingin berkata, lihat akibatnya. Santi menunduk lebih dalam, malu, takut, dan Andi berusaha menelan panik yang membuat tenggorokannya kering. Agus memandang sekeliling, banyak mata melirik mereka. Ada yang sekadar penasaran, ada yang meremehkan, dan ada yang diam-diam menikmati pemandangan 4 anak desa yang terlihat seperti tersesat di dunia orang kota. Tapi Agus menegakkan punggungnya. Ia memegang tasnya lebih kuat. Ia tidak boleh jatuh di sini. Tidak setelah semua yang mereka lalui. Di lobi Pradipta Global Corp, napas mereka masih belum kembali normal ketika mata Agus tertancap pada jam digital besar di atas meja resepsionis. Angkanya menyala terang, dingin, seperti tidak punya belas kasihan. Pukul 9:47. Dan di kepala Agus, angka itu langsung berubah menjadi hukuman. Karena jadwal wawancara mereka dimulai pukul 9:00. Artinya, bukan cuma telat beberapa menit, bukan cuma terlambat yang masih bisa ditoleransi. Ini hampir 2 jam. 2 jam yang di dunia perusahaan besar bisa berarti satu hal saja. Kamu dianggap tidak serius, tidak profesional, tidak layak. Agus menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering, padahal keringat masih mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke Wahyudi, Andi, dan Santi. Wajah mereka tegang, tapi ada sesuatu yang lebih tajam di mata Wahyudi. Sesuatu yang seperti ingin berkata, aku sudah bilang. Mereka diarahkan menuju ruang tunggu. Begitu pintu ruang itu terbuka, Agus seperti masuk ke dunia lain. Ruangannya dingin oleh AC, lantainya mengkilap, kursi-kursinya rapi berjajar. Dan di sana, puluhan pelamar sudah duduk menunggu dengan penampilan yang nyaris sempurna. Kemeja licin tanpa kusut, rambut tersisir rapi, sepatu mengkilap, map dokumen tertata, seperti mereka sudah dilatih untuk hari ini sejak lahir. Sementara Agus dan teman-temannya masuk dengan pakaian sederhana, sepatu yang mulai usang, dan tas lusuh yang menggantung canggung di bahu. Mereka seperti noda kecil di atas kanvas putih yang mahal. Dan seperti yang bisa ditebak, beberapa kepala menoleh. Ada yang menatap heran, ada yang menatap iba, dan ada yang menatap dengan senyum tipis yang meremehkan. Tatapan-tatapan itu tidak berkata apa-apa, tapi Agus merasakannya seperti jarum menembus kulit pelan-pelan. Wahyudi duduk lebih dulu, lalu bibirnya melengkung membentuk senyum miring yang pahit. Andi, yang biasanya banyak bicara, hanya menunduk sambil mencoba menahan tawa gugup, seolah tidak tahu harus bersikap bagaimana. Santi duduk paling ujung, memeluk tasnya erat-erat. Wajahnya tertunduk, bukan karena tidak kuat, tapi karena malu yang menekan dada. Agus berdiri sebentar, memandangi ruangan itu, lalu perlahan duduk di kursi kosong di ujung. Kursi paling ujung, seperti tempat untuk orang yang tidak diharapkan. Ia menggenggam tas kecilnya sampai jemarinya terasa kaku. Dalam pikirannya, kalimat-kalimat sudah berlarian seperti panik yang tidak bisa ditangkap. Bagaimana kalau mereka sudah memanggil namaku dan aku tidak ada? Bagaimana kalau mereka sudah menulis namaku dengan tinta merah? Bagaimana kalau kesempatan ini sudah mati, bahkan sebelum aku masuk ruangan? Ia mencoba menenangkan diri dengan napas panjang,
Tapi setiap kali menarik napas, yang masuk malah rasa takut. Agus menatap dokumen di tangannya, tapi huruf-huruf di kertas itu seperti kabur. Pikirannya melayang kembali ke jalan sepi tadi, ke mobil mewah, ban kempes, dan wajah perempuan yang panik. Kalau aku tidak berhenti, aku mungkin sedang duduk rapi sekarang, menunggu panggilan seperti yang lain, pikirnya. Tapi kalau aku tidak berhenti, aku juga bukan aku. Namun, di ruangan dingin itu, idealisme tiba-tiba terasa mahal, dan kenyataan terasa kejam. Suasana mendadak sunyi ketika pintu ruang wawancara terbuka dengan keras. Semua kepala menoleh serentak. Seorang perempuan HRD keluar dengan langkah cepat, membawa tablet di tangannya, wajahnya tegas, matanya tajam, seperti orang yang tidak punya waktu untuk drama siapapun. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat pada Agus. Seperti ia sudah menunggu satu nama yang membuat kesabarannya habis. Pada Agus kamu. Suara itu memecah keheningan. Agus seperti tersentak dari mimpi buruknya. Ia berdiri terlalu cepat sampai kursinya bergeser dan bunyinya terdengar jelas. Beberapa pelamar menoleh lagi. Kali ini bukan sekadar menoleh, tapi menonton. "Iya, Bu. Saya Agus." Jawabnya pelan, berusaha sopan, meski jantungnya berdetak seperti dipukul. "Agus Setiawan, kesini." "Sekarang." Agus melangkah maju. Setiap langkahnya terasa berat seperti ia sedang membawa beban satu kampung di pundaknya. Di belakangnya, ia bisa merasakan mata Wahyudi menempel di punggungnya. Mata Andi yang cemas, dan Santi yang seperti menahan napas. Begitu Agus sampai di depan, HRD itu tidak membuang waktu. Tablet di tangannya ia turunkan sedikit, lalu ia menatap Agus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan itu bukan menilai, tapi seperti menghakimi. "Kamu terlambat 2 jam." Agus membuka mulut, ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa ia menolong seseorang, bahwa ia tidak sengaja, bahwa hidup kadang memberi pilihan yang tidak sempurna. Tapi belum sempat kalimatnya keluar, HRD itu memotong dengan suara yang lebih tajam. "Maaf, Bu. Tadi di jalan saya tidak butuh alasan." Kalimat itu jatuh seperti palu. Agus membeku. "Ini perusahaan besar, bukan tempat main-main. Kamu datang terlambat, artinya kamu tidak menghargai waktu kami. Kamu tidak menghargai kesempatanmu sendiri." Agus menunduk. Dadanya terasa sesak, seolah napasnya diperas dari dalam. Ia ingin melawan, ingin berkata bahwa ia justru menghargai hidup manusia. Tapi ia juga tahu, di ruangan ini, kebaikan tidak punya kolom penilaian. Ia mencoba sekali lagi dengan suara yang hampir pecah. "Saya cuma membantu seseorang yang butuh pertolongan." "Mobilnya mogok, Bu. Tidak ada yang berhenti. Saya..." Tatapan HRD itu tidak berubah, justru makin dingin. "Silakan pulang." 2 kata, tapi rasanya seperti pintu besi yang ditutup tepat di depan wajahnya. Agus menatap kosong. Ia berharap masih ada celah, masih ada peluang, masih ada, "Baiklah, duduk dulu." Tapi yang ia lihat hanya ketegasan tanpa ruang. "Silakan pulang," ulang HRD itu, lebih pelan tapi lebih menusuk. Dan lain kali, kalau ingin melamar kerja di perusahaan besar, datanglah tepat waktu. Agus mengangguk pelan, bukan karena ia setuju, tapi karena ia tidak punya tenaga untuk berdiri lebih lama di depan rasa malu yang menggulung. Ia berbalik. Dan saat ia berjalan kembali melewati kursi-kursi pelamar, ia merasakan semuanya seperti menertawakan nasibnya. Meski tidak ada yang bersuara, ada yang pura-pura menatap berkas, ada yang pura-pura menunduk, tapi matanya mencuri pandang. Dan di antara semua itu, Wahyudi terkekeh kecil, cukup pelan, tapi cukup keras untuk menusuk telinga. "Sudah kukira," bisiknya pada Andi, "nasib orang baik itu begini." Agus meremas tali tasnya sampai terasa sakit. Hatinya seperti disayat. Ia tahu ia terlambat, ia tahu ia salah dalam aturan dunia ini. Tapi tetap saja ditolak seperti ini. Di depan semua orang. Membuat dadanya seperti runtuh. Langkahnya menuju pintu terasa seperti berjalan keluar dari panggung kehidupan. Setiap langkah seperti mengantar dirinya sendiri pulang dalam keadaan kalah. Namun tepat ketika ia hampir mencapai pintu, sesuatu berubah. Suasana ruangan yang tadi dipenuhi bisik-bisik dan tatapan mendadak seperti kaku.
Ada langkah dari lorong belakang. Langkah yang tenang, anggun, tapi membuat udara seolah berhenti bergerak. HRD yang tadi begitu galak, tiba-tiba berdiri tegak, wajahnya berubah pucat, seperti seseorang yang baru sadar ia telah melakukan kesalahan besar. Bu Clara. Nama itu meluncur terbata-bata dari mulutnya, dan seketika semua mata beralih ke satu arah. Agus berhenti melangkah, karena suara itu dan nama itu terasa seperti menarik kembali takdir yang tadi sudah jatuh ke jurang. Agus berdiri membeku di dekat pintu, seperti tubuhnya sudah mau keluar, tapi jiwanya masih tertahan di dalam. Ia menoleh pelan, mengikuti arah tatapan semua orang. Langkah-langkah itu semakin dekat, tenang, tidak terburu, tapi setiap pijakannya seperti membuat lantai menggetarkan ruangan. Dan ketika sosok itu muncul, udara seperti tiba-tiba berubah. Perempuan muda yang tadi berdiri sendirian di pinggir jalan, perempuan yang mobilnya mogok, perempuan yang panik karena ponselnya mati, sekarang berdiri di sini, di dalam gedung megah ini, dengan aura yang sama sekali berbeda. Wajahnya tetap cantik, tetap lembut, tapi matanya kini terlihat tegas, tajam, dan penuh wibawa. Pakaian kerjanya lebih rapi, lebih berkelas, dan di belakangnya ada dua orang pria bersetelan jas yang berjalan beberapa langkah di belakang seperti pengawal atau asisten yang menjaga jarak. Agus merasa tenggorokannya tercekat. Itu dia, orang yang ia bantu. Jantungnya seperti berhenti berdetak, lalu berdetak lagi dengan keras sampai rasanya menampar dada. HRD yang tadi begitu galak kini berdiri dengan punggung kaku. Tangannya yang memegang tablet sedikit gemetar. Suaranya berubah dari tajam menjadi takut. "Selamat pagi, Bu Clara," katanya, seperti orang yang baru saja tersadar bahwa ia berdiri di ujung jurang. Bu Clara. Nama itu terdengar seperti sebuah kunci yang membuka semua rahasia. Beberapa pelamar langsung menunduk, beberapa yang lain menahan napas. Ada yang berbisik pelan, "Itu Bu Clara, direktur utama." Ada juga yang berbisik, "Itu CEO, yang jarang sekali turun ke bawah." Suasana ruang tunggu yang tadi penuh bisik-bisik kecil kini berubah menjadi diam yang menekan, seperti semua orang takut salah gerak. Agus menatap Clara tanpa berkedip. Dalam matanya ada rasa kaget, ada rasa tidak percaya, dan ada rasa malu yang tiba-tiba menyerang. Ia merasa pakaiannya semakin lusuh, keringatnya semakin terlihat, dan dirinya semakin kecil. Clara melangkah masuk, tidak langsung duduk, tidak langsung bicara pada orang lain. Matanya menyapu ruangan sebentar, lalu berhenti tepat pada Agus. Hanya pada Agus. Dan di detik itu, Agus tahu perempuan ini mengenalinya. Clara tersenyum kecil, tapi senyum itu bukan senyum biasa. Itu senyum yang seperti mengatakan, "Aku tidak lupa. Aku melihat apa yang kamu lakukan." Agus refleks menunduk, seperti ingin menghilang. Namun Clara berjalan pelan mendekat sampai jaraknya hanya beberapa langkah dari Agus. Lalu dengan suara yang tenang, tapi terdengar jelas ke seluruh ruangan, Clara berkata, "Kamu Agus ya?" Agus mengangkat kepala perlahan, suaranya serak, hampir tidak keluar. "Iya, Bu." Clara menatapnya lebih lama, seolah ingin memastikan sesuatu yang penting. Lalu ia menoleh ke HRD itu. "Tadi saya dengar, kamu menyuruh dia pulang." HRD itu langsung gugup, wajahnya pucat. "Iya, Bu, karena dia terlambat 2 jam. Kami harus tegas soal disiplin waktu." Clara tidak membentak. Justru ia mengangguk pelan, seolah mengerti. "Disiplin itu penting," katanya, "sangat penting. Tapi saya ingin tanya, kamu tahu kenapa dia terlambat?" HRD itu terdiam, bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada kata keluar. Clara menoleh lagi ke Agus. "Agus, kamu terlambat karena apa?" Agus menelan ludah, dadanya bergetar. Ia merasa semua mata menatapnya. Ia merasa sedang berdiri di tengah panggung tanpa pilihan selain berkata jujur. "Tadi, saya lihat ada orang butuh pertolongan. Mobilnya ban kempes, ponselnya mati, tidak ada yang berhenti. Saya bantu ganti ban, Bu." Itu saja, kata-kata itu sederhana. Tapi setelah kata itu keluar, ruangan seperti semakin sunyi, seolah semua orang sedang mencerna. Clara mengangguk perlahan, lalu menatap HRD itu lagi.
orang yang kamu bilang orang yang dia bantu itu adalah saya, dan kalimat itu jatuh seperti petir. Beberapa pelamar tersentak. Ada yang menutup mulutnya. Ada yang menatap Agus dengan mata membesar. Ada yang tadi meremehkan kini menelan ludah, tidak percaya. Wahyudi yang duduk di kursi belakang seperti terkena pukulan. Wajahnya kaku, matanya kosong, seperti tidak tahu harus merasa apa. Agus sendiri seperti tidak bisa bernapas. Ia tahu, ia sudah menduga sedikit. Tapi, mendengar langsung dari mulut Clara, rasanya tetap seperti mimpi yang terlalu keras. Clara melanjutkan, suaranya tetap tenang, tapi tajam seperti pisau yang memotong kesombongan. Pagi ini saya sengaja tidak memakai sopir, dan ponsel saya memang kehabisan baterai. Saya berdiri di pinggir jalan cukup lama. Banyak mobil lewat, banyak orang melihat. Tidak ada yang berhenti. Sampai dia datang, Clara menatap Agus lagi. Kamu bisa saja lewat. Kamu bisa saja bilang maaf saya buru-buru. Tapi kamu berhenti. Kamu kotor, kamu berkeringat, kamu berusaha keras mengganti ban saya tanpa tahu siapa saya. Clara menoleh ke seluruh ruangan, menatap para pelamar satu persatu, seperti sedang menilai bukan dari kertas, tapi dari manusia. Perusahaan ini butuh orang pintar katanya. Tapi lebih dari itu, perusahaan ini butuh orang yang punya hati. Orang yang tidak menghitung manfaat sebelum menolong. HRD itu terlihat semakin kecil. Bu, saya... Clara mengangkat tangan pelan, menghentikan. Saya tidak menyalahkan kamu soal aturan, tapi kamu salah karena tidak mau mendengar alasan. Kamu menutup pintu sebelum kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu. HRD itu menunduk dalam. Suaranya nyaris hilang. Maaf, Bu. Clara menghela napas pelan, lalu mengubah arah wajahnya kembali pada Agus. Agus, saya tidak akan memaksa sistem melanggar aturan. Tapi saya punya wewenang untuk memberi kamu kesempatan yang adil. Kamu tidak gugur hari ini. Kamu akan wawancara. Sekarang. Agus membeku, matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, tapi mulutnya seperti terkunci. Ia tidak tahu harus bilang apa. Di dalam hatinya, rasa malu yang tadi menghancurkan kini berubah menjadi rasa syukur yang membakar. Clara menambahkan dengan suara lebih lembut, tapi tetap tegas, dan saya ingin wawancara kamu sendiri. Ruangan seperti menahan napas. Agus akhirnya menemukan suaranya meski pecah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Clara mengangguk, lalu sedikit mendekat, cukup dekat, sampai Agus bisa mendengar suaranya lebih personal, lebih manusia. Jangan berterima kasih dulu. Saya belum tahu kamu cocok atau tidak. Tapi, satu hal yang saya tahu, kamu sudah lulus di ujian yang paling jarang orang sadari, ujian saat tidak ada yang melihat. Agus menunduk. Air matanya hampir jatuh. Ia tidak menangis keras, tapi dadanya seperti penuh. Seumur hidup, ia sering dianggap kecil. Hari ini, di tempat sebesar ini, justru kebaikan kecilnya yang mengangkatnya berdiri. Di belakang, Wahyudi menggertakkan gigi. Tatapannya berubah, bukan lagi marah biasa. Ada iri yang panas, ada penyesalan yang tidak bisa ia tarik ulang. Andi menatap Agus seperti melihat keajaiban, dan Santi menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca, campuran lega dan haru. Clara memberi isyarat pada salah satu asistennya. Tolong siapkan ruangan, dan panggil juga 3 temannya. Saya ingin mendengar cerita mereka juga. HRD itu cepat-cepat mengangguk, lalu menoleh ke Wahyudi, Andi dan Santi. Mereka bertiga berdiri gugup, seperti kaki mereka mendadak tidak kuat menahan. Agus menoleh pada mereka, ingin tersenyum, ingin berkata, kita masih punya harapan. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Clara sudah berjalan lebih dulu menuju koridor, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Langkah mereka terdengar di lorong panjang yang dingin. Agus berjalan di belakang Clara, jantungnya masih seperti dipukul. Di kepalanya, semua kejadian tadi berputar seperti film. Dari jalan sepi sampai pintu wawancara yang hampir tertutup, sampai sekarang ia berjalan menuju ruangan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Dan yang paling membuat Agus takut bukan lagi ditolak. Yang membuatnya takut adalah bagaimana jika kesempatan ini terlalu besar untuk orang seperti dia. Lorong menuju ruang wawancara
terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu putih di langit-langit memantulkan bayangan langkah mereka di lantai mengkilap, membuat Agus merasa seolah ia sedang berjalan di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh keterbatasan dan dunia baru yang belum ia mengerti aturannya. Clara berjalan di depan dengan langkah tenang dan mantap. Tidak ada sisa kepanikan seperti pagi tadi di pinggir jalan. Di sini, ia adalah pemimpin. Setiap orang yang mereka lewati otomatis menunduk hormat. Agus melihat itu dan hatinya semakin ciut. Orang yang ia bantu tanpa berpikir ternyata adalah orang yang punya kuasa sebesar ini. Di dalam kepalanya, suara kecil berbisik, "Kalau tadi kamu tahu dia siapa, apa kamu masih akan berhenti?" Agus tahu jawabannya. Ia tidak yakin. Dan justru itu yang membuat perutnya terasa mual. Karena kebaikan yang murni adalah kebaikan yang tidak tahu siapa yang akan diuntungkan. Mereka masuk ke sebuah ruangan besar dengan meja panjang dari kayu gelap. Di ujung ruangan, ada jendela besar menghadap kota. Gedung-gedung tinggi terlihat seperti miniatur dari ketinggian itu. Pemandangan yang indah, tapi juga menakutkan bagi seseorang yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Clara duduk di kursi utama. Asisten-asistennya duduk di sisi kanan dan kiri, membuka berkas. Wahyudi, Andi, dan Santi duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan mereka. Agus duduk paling ujung, sedikit terpisah, seperti ia masih belum percaya bahwa kursi ini benar-benar untuknya. Suasana hening beberapa detik. Hening yang tidak canggung, tapi menekan. Lalu Clara membuka suara. "Saya tidak ingin wawancara ini seperti wawancara biasa," katanya pelan. "Saya ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Bukan dari CV, bukan dari nilai, tapi dari pilihan hidup kalian." Clara menatap satu persatu wajah mereka. Wajah yang lelah, gugup, tapi penuh harapan. "Kita mulai dari kamu, Wahyudi." Wahyudi tersentak. Ia duduk lebih tegak, menelan ludah. "Iya, Bu." "Kenapa kamu ingin bekerja di Pradipta Global Corp?" Wahyudi menjawab dengan cepat, seolah sudah menghafal. "Karena perusahaan ini besar, Bu. Stabil. Gajinya bagus. Saya ingin hidup lebih baik dan membantu keluarga." Jawaban yang jujur, jawaban yang aman. Clara mengangguk, lalu menatap Andi. "Kalau kamu?" Andi tersenyum gugup. "Saya ingin belajar, Bu. Saya ingin berkembang. Saya tidak mau selamanya kerja serabutan." Santi mendapat giliran terakhir sebelum Agus. Suaranya lebih pelan, tapi ada keteguhan di dalamnya. "Saya ingin mandiri, Bu. Saya ingin membuktikan kalau perempuan desa juga bisa berhasil tanpa harus meninggalkan nilai-nilai saya." Clara mendengarkan tanpa memotong. Ia lalu menoleh pada Agus. Tatapannya sedikit berbeda. Lebih dalam, lebih lama. "Sekarang kamu, Agus. Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" Agus diam beberapa detik. Ia tidak langsung menjawab, bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu banyak yang ingin ia katakan. Akhirnya ia bicara pelan, jujur, tanpa hiasan. "Saya ingin hidup layak, Bu. Tapi saya juga ingin tetap bisa jadi diri saya sendiri. Saya tidak mau sukses kalau harus menginjak orang lain. Saya cuma ingin kerja dengan benar dan pulang dengan hati yang tidak berat." Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak dramatis, tidak berlebihan. Tapi justru karena itu, terasa nyata. Clara menyandarkan punggungnya, menatap keluar jendela sejenak. Kota di luar sana berkilau oleh ambisi jutaan orang, lalu ia kembali menatap mereka. "Kalian tahu," katanya pelan, "banyak orang pintar datang ke ruangan ini. Banyak yang punya nilai tinggi, pengalaman hebat, tapi tidak semua bisa dipercaya. Tidak semua bisa memegang tanggung jawab tanpa diawasi." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Apa yang terjadi pagi ini adalah ujian yang tidak ada di jadwal, dan tidak ada satupun dari kalian tahu bahwa saya adalah siapa. Tapi pilihan kalian tetap kalian buat." Clara menoleh ke Wahyudi. "Kamu memilih untuk berjalan terus." Wahyudi menunduk. Wajahnya menegang. Clara menoleh ke Andi dan Santi. "Kalian ragu, tapi akhirnya ikut berjalan." Andi dan Santi saling pandang, tidak menyangkal. Clara menatap Agus lagi. "Dan kamu memilih berhenti." Ruangan kembali sunyi. Clara menyatukan kedua tangannya di atas meja. "Saya tidak mengatakan pilihan kalian salah. Dunia kerja memang menuntut kecepatan dan target.
Tapi saya ingin perusahaan ini juga punya manusia, bukan hanya mesin. Ia menarik napas dalam. Lalu, dengan suara tegas, ia berkata, Agus, kami menerima kamu sebagai karyawan Pradipta Global Corp. Agus seperti tidak mendengar dengan benar. Matanya membesar, napasnya tertahan. Ia ingin memastikan telinganya tidak salah. Bu, maksudnya? Kamu diterima, ulang Clara, lebih jelas, dengan masa percobaan. Dan saya ingin kamu ditempatkan di tim operasional inti. Air mata Agus langsung jatuh. Ia menunduk cepat, menahan isak yang hampir keluar. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Clara mengangguk, lalu beralih ke tiga lainnya. Wahyudi, Andi, Santi, kalian bertiga tetap akan saya terima. Wahyudi mengangkat kepala dengan mata membesar. Santi menutup mulutnya. Andi terdiam. Tapi, Clara melanjutkan, suaranya sedikit berubah, tidak keras, tapi penuh arti. Kalian akan ditempatkan di divisi berbeda. Dan saya berharap, setelah hari ini, kalian belajar bahwa hidup tidak selalu soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang masih mau berhenti untuk sesama. Wahyudi menelan ludah. Di wajahnya, bukan lagi senyum puas, tapi rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Clara berdiri. Keputusan sudah saya buat. Selamat datang di Pradipta Global Corp. Agus berdiri dengan kaki gemetar. Di kepalanya, wajah orang tuanya muncul. Wajah sawah, wajah rumah kecil, suara jangkrik malam. Semua terasa dekat dan jauh sekaligus. Saat mereka keluar ruangan, Andi menepuk bahu Agus pelan. Gila Gus, kalau bukan karena kamu, kita mungkin sudah pulang. Santi tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Gus. Wahyudi berjalan di belakang, diam. Tidak ada kata, tidak ada tawa. Hanya langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Agus melangkah keluar lorong dengan hati yang penuh. Ia tahu hidupnya berubah hari ini. Bukan karena ia pintar, bukan karena ia cepat, tapi karena ia memilih berhenti. Namun, di dalam perubahan itu, ada satu hal yang belum selesai. Karena keputusan pagi ini, baru permulaan. Hari pertama bekerja datang lebih cepat dari yang Agus bayangkan. Rasanya, seperti baru kemarin ia masih berdiri di pinggir jalan berdebu, menunggu bus tua dari desa, dan sekarang ia sudah berdiri di depan gedung tinggi dengan kartu identitas tergantung di lehernya. Kartu kecil itu terasa berat, bukan karena plastiknya, tapi karena maknanya. Agus datang paling pagi. Ia berdiri sebentar di depan pintu putar kaca, menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Di lobi, segalanya terlihat lebih besar dari kemarin, lebih dingin, lebih asing. Tapi juga penuh kemungkinan. Di meja resepsionis, seorang staf menyerahkan map tipis. Ini jadwal dan penempatan kamu, Mas Agus. Agus mengangguk sopan. Terima kasih, Mbak. Ia membuka map itu sambil berjalan. Tim operasional inti. Nama divisi itu membuat dadanya bergetar. Ia tahu, ini bukan tempat main-main. Ini jantung perusahaan. Tempat kesalahan kecil bisa berakibat besar. Di lift, Agus bertemu Andi dan Santi. Mereka tersenyum canggung, seperti masih belum percaya bahwa mereka sekarang berada di sini sebagai karyawan, bukan pelamar. Wahyudi tidak terlihat. Agus tidak bertanya. Di lantai kerja, suasana sibuk. Orang-orang berjalan cepat, berbicara dengan istilah yang belum sepenuhnya dipahami Agus. Komputer menyala, telepon berdering, dan papan jadwal penuh angka. Agus merasa seperti ikan kecil yang dilempar ke laut dalam. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun menghampirinya. Rambutnya rapi, wajahnya serius. Kamu Agus ya? Iya Pak, saya Bima, supervisor kamu. Agus langsung menegakkan badan. Senang bertemu Bapak. Bima mengangguk singkat. Saya dengar cerita kamu. Kamu datang telat hari wawancara. Agus menunduk. Iya Pak, Bima menatapnya beberapa detik. Di matanya tidak ada kemarahan, tapi juga tidak ada senyum. Di sini, disiplin tetap nomor 1. Kebaikan hati itu bagus. Tapi kalau kamu ingin bertahan, kamu harus bisa mengatur waktu dan tanggung jawab. Agus mengangguk cepat. Siap, Pak. Saya akan belajar. Bima berbalik. Ikut saya. Sepanjang pagi, Agus belajar tanpa henti. Ia mencatat, mendengar, bertanya dengan hati-hati. Banyak istilah yang asing, banyak prosedur yang rumit. Tapi Agus tidak mengeluh.
Setiap kesalahan kecil ia terima sebagai pelajaran, bukan sebagai hinaan. Saat jam makan siang, Agus duduk sendiri di kantin. Ia membuka bekal sederhana yang dibawanya dari kos kecil. Nasi dan telur. Tidak mewah, tapi cukup. Di sekelilingnya, rekan-rekan kerja makan sambil bercanda. Agus tidak bergabung, ia masih merasa tamu di dunia ini. Tak lama, seseorang duduk di depannya tanpa permisi. Wahyudi. Agus terkejut. Yud? Wahyudi menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kamu cepat naik, Gus. Tim inti. Agus tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berkata pelan, kebetulan saja. Wahyudi mendengus. Kebetulan yang mahal. Ada keheningan yang aneh. Wahyudi memutar sendok di gelasnya. Akhirnya ia bicara, lebih pelan. Kamu tahu, kemarin aku marah bukan cuman karena kamu bikin kita telat. Aku marah karena aku takut. Takut gagal. Takut pulang dengan tangan kosong. Agus mengangguk. Aku tahu. Wahyudi menatap Agus. Matanya lebih jujur sekarang. Dan pagi itu, waktu kamu berhenti bantu orang itu, aku merasa kamu bodoh. Tapi sekarang, aku yang merasa bodoh. Kalimat itu keluar berat, seperti pengakuan yang lama tertahan. Agus menatap Wahyudi, lalu tersenyum kecil. Kita semua cuma belajar, Yud. Wahyudi menghela napas panjang. Aku ditempatkan di divisi pemasaran lapangan. Capek, target berat. Tapi mungkin itu yang aku butuhkan. Agus mengangguk. Kita jalani saja, Wahyudi berdiri. Hati-hati, Gus. Dunia ini bukan cuma soal hati baik. Banyak orang tidak suka kalau kamu berbeda. Kalimat itu bukan ancaman, lebih seperti peringatan. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Agus sering pulang paling akhir. Ia belajar sampai malam, kadang dimarahi, kadang dipuji, kadang diabaikan. Tapi satu hal tidak berubah, ia tidak pernah menolak membantu kalau ada rekan yang kesulitan. Perlahan, namanya mulai dikenal. Bukan sebagai anak kesayangan CEO, tapi sebagai orang yang bisa diandalkan, orang yang datang tepat waktu, orang yang tidak mencari pujian. Suatu sore, ketika kantor mulai sepi, Clara datang ke lantai operasional. Ia berdiri di belakang Agus yang masih menatap layar komputer. Kamu masih di sini, katanya pelan. Agus tersentak, lalu berdiri gugup. Bu Clara. Clara tersenyum tipis, duduk saja. Saya cuma mau lihat. Agus duduk kembali. Jantungnya berdegup. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kamu cepat belajar, kata Clara setelah beberapa saat. Tapi yang lebih penting, kamu tetap jadi dirimu sendiri. Agus menunduk. Saya cuma berusaha, Bu. Clara menatapnya dalam. Jangan sampai dunia ini mengubahmu jadi orang yang kamu benci. Kalau suatu hari, kamu harus memilih lagi antara waktu dan hati. Pilihlah dengan sadar. Bukan karena takut, tapi karena yakin. Agus mengangguk. Kata-kata itu seperti nasihat, tapi juga seperti ujian lanjutan. Clara melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar keluar, ia berhenti sebentar. Agus. Iya, Bu. Terima kasih. Sudah berhenti pagi itu. Dan setelah pintu tertutup, Agus duduk sendiri di ruangan sunyi, menyadari satu hal. Kebaikan tidak selalu langsung membalas. Tapi ketika ia kembali, ia datang dengan cara yang tidak pernah kita rencanakan, dan di kejauhan, sebuah masalah baru mulai bergerak perlahan. Karena tidak semua orang senang melihat orang kecil mulai naik. Perubahan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa bayangan. Dan bagi Agus, bayangan itu mulai terasa, bahkan sebelum ia benar-benar menikmati pijakan barunya. Di minggu ketiga bekerja, suasana di lantai operasional mulai berbeda. Bukan karena tugas yang lebih berat, tapi karena tatapan-tatapan yang tidak lagi netral. Ada yang tersenyum ramah, ada yang biasa saja, tapi ada juga yang diam terlalu lama ketika Agus lewat. Tatapan yang tidak bertanya, tidak menyapa, hanya mengukur. Agus merasakannya, tapi memilih diam. Ia fokus pada pekerjaannya. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam, memastikan setiap laporan rapi, setiap prosedur diikuti. Ia tidak ingin ada celah sekecil apapun yang bisa dipakai orang untuk menjatuhkannya. Namun, di balik meja-meja rapi dan layar komputer, bisik-bisik mulai tumbuh. Anak desa itu cepat banget naik. Katanya dekat sama Bu Clara.
Pasti ada jalur orang dalam. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan di depan Agus. Tapi ia bisa merasakannya dari cara orang berhenti bicara saat ia mendekat, dari senyum yang setengah, dari undangan makan siang yang tiba-tiba tidak lagi sampai ke mejanya. Suatu siang, Agus dipanggil ke ruang rapat kecil. Di dalam sudah ada Bima, supervisornya, dan 2 staf senior. Wajah mereka serius, terlalu serius untuk sekadar rapat rutin. "Agus," kata Bima pelan, "duduk dulu." Agus duduk, jantungnya langsung berdebar. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang berat. Ada laporan kesalahan data pada pengiriman minggu lalu, lanjut Bima. Dan data itu berasal dari tim kamu. Agus mengerutkan kening. "Saya sudah cek ulang, Pak. Data itu sudah sesuai SOP. Salah satu staf senior menyela dengan senyum tipis. Tapi klien komplain, dan nama kamu tercantum sebagai penanggung jawab terakhir." Agus menelan ludah. Ia teringat malam itu, ia memang lembur, memang menandatangani laporan. Tapi ia juga ingat betul, tidak ada yang salah. Bima menatap Agus lama. "Saya tidak langsung menyalahkan kamu. Tapi kamu harus tahu, di sini satu kesalahan bisa jadi alasan besar." Agus mengangguk. "Saya siap diperiksa, Pak." Pemeriksaan berlangsung 2 hari. 2 hari yang terasa seperti 2 bulan. Agus bekerja dengan perasaan digantung. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya ikut bergetar. Setiap kali ada email masuk, ia takut itu adalah keputusan. Di sela-sela itu, Andi sempat mendekat. "Gus, kamu nggak apa-apa?" Agus tersenyum kecil. "Masih hidup." Santi juga mengirim pesan singkat. "Aku percaya kamu." Hanya Wahyudi yang tidak muncul. Dan itu membuat perasaan Agus semakin berat. Hari ketiga, Bima memanggil Agus lagi. Kali ini, wajah Bima tidak setegang sebelumnya. "Kami sudah cek semuanya," katanya. "Data kamu benar." Kesalahan terjadi setelah laporan itu berpindah tangan. Agus menghembuskan napas panjang, seperti baru dilepas dari tenggelam. "Terima kasih, Pak." Tapi Bima melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Hati-hati, Gus. Tidak semua orang suka melihat kamu bersih." Kalimat itu seperti konfirmasi atas firasat yang selama ini ia simpan. Sore itu, Agus keluar kantor lebih lambat dari biasanya. Di parkiran, ia melihat Wahyudi berdiri sendiri, bersandar di motor. "Yud?" Wahyudi menoleh. Wajahnya terlihat lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah batin. "Kamu hampir kena jebakan," katanya tanpa basa-basi. Agus terdiam. "Maksud kamu?" Wahyudi menarik napas panjang. "Ada orang yang sengaja menggeser data setelah kamu tanda tangan, supaya kelihatan kamu yang salah." Agus merasa tengkuknya dingin. "Kamu tahu dari mana?" Wahyudi menatapnya. "Karena orang itu sempat minta bantuanku." Aku tolak. Tapi aku tahu arahnya kemana. Agus menatap Wahyudi lama. Dan di detik itu, ia sadar. Musuh di tempat ini bukan aturan, bukan pekerjaan, tapi iri yang tidak pernah terlihat wajahnya. "Kenapa kamu kasih tahu aku, Yud?" Wahyudi tersenyum pahit. "Karena dulu aku salah menilai kamu. Dan aku nggak mau jadi orang yang salah 2 kali." Mereka berdiri dalam diam beberapa saat. Kota di depan mereka tetap ramai, tidak peduli dengan konflik kecil di dalam satu gedung besar. "Hati-hati, Gus," kata Wahyudi sebelum pergi. "Kalau kamu terus naik dengan cara kamu, akan ada yang makin tidak suka." Agus mengangguk. Ia tahu. Tapi ia juga tahu satu hal lain. Ia tidak bisa mundur hanya karena takut. Karena setiap langkah yang ia ambil sekarang, bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri. Ancaman itu tidak datang dengan teriakan. Ia datang pelan, seperti angin malam yang dingin. Nyaris tak terasa, tapi cukup untuk membuat kulit merinding. Setelah insiden data itu, Agus semakin berhati-hati. Ia menyimpan salinan pekerjaan, mencatat setiap perubahan, dan tidak lagi bekerja sendirian di jam-jam rawan. Bukan karena ia takut, tapi karena ia belajar satu hal penting. Di tempat ini, niat baik harus dibarengi kewaspadaan. Namun justru di saat itulah, ujian yang lebih besar datang. Suatu pagi, email dari manajemen pusat masuk ke seluruh tim operasional. Isinya singkat, dingin, dan membuat ruangan mendadak sunyi. Akan dilakukan audit internal besar-besaran. Semua divisi wajib menyerahkan laporan lengkap dalam waktu 3 hari. 3 hari! Di dunia operasional, itu hampir mustahil. Semua orang langsung bergerak cepat. Suara telepon meningkat.
Langkah kaki terdengar lebih keras, wajah-wajah tegang mulai bermunculan. Bima memanggil rapat darurat. Kita tidak punya ruang untuk kesalahan, katanya tegas. Audit ini langsung dari pusat. Sedikit saja ada data tidak sinkron, dampaknya bisa panjang. Agus bekerja tanpa henti. Siang malam. Ia memeriksa ulang setiap angka, setiap catatan. Ia tahu, kalau ada celah, orang yang iri tidak akan ragu memanfaatkannya. Dan benar saja, di malam kedua, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Agus menemukan sesuatu yang membuat dadanya dingin. Ada laporan yang dimodifikasi, bukan oleh timnya, tapi namanya kembali muncul sebagai penanggung jawab. Agus duduk lama menatap layar. Tangannya gemetar. Ini bukan kebetulan, ini pola. Ia berdiri, berjalan cepat ke meja Bima meski sudah larut. "Pak, saya perlu bicara sekarang." Bima menatap layar, lalu menatap Agus. "Kamu juga melihatnya ya?" Jadi Bima tahu. Ini bukan pertama kalinya, lanjut Bima pelan. Tapi kali ini mereka terlalu berani. "Siapa, Pak?" Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, orang yang merasa terancam ketika seseorang naik, bukan karena koneksi, tapi karena karakter. Agus mengerti, meski nama tidak disebut. "Kita laporkan," kata Agus mantap. Bima mengangguk. "Tapi kamu harus siap. Kalau ini dibuka, akan ada yang jatuh, dan mereka tidak akan diam." Agus menelan ludah. Ia teringat rumah kecil di desa. Orang tuanya, harapan yang kini bertumpu padanya. Ia tahu mundur sekarang berarti membiarkan kebenaran dipelintir, dan itu bukan dirinya. "Laporkan, Pak." Malam itu juga, bukti dikumpulkan. Log sistem. Waktu perubahan. Akses pengguna. Semuanya jelas. Seseorang dengan jabatan lebih tinggi sengaja memindahkan tanggung jawab ke nama Agus. Pagi ketiga, audit dimulai. Clara hadir langsung, wajahnya tenang tapi matanya tajam. Satu persatu laporan dipresentasikan. Ketika giliran tim operasional, ruangan terasa menahan napas. Agus duduk di ujung, punggungnya tegak, tangannya saling menggenggam. Dan ketika data bermasalah itu muncul di layar besar, seseorang akhirnya bicara. "Ini tanggung jawab siapa?" Sebelum siapapun menjawab, Bima berdiri. "Saya bertanggung jawab atas tim ini. Dan kami menemukan indikasi manipulasi data." Ruangan gempar. Clara mengangkat tangan, "Lanjutkan." Bima memberi isyarat pada Agus. Agus berdiri. Suaranya tenang meski dadanya bergetar. Ia memaparkan bukti satu persatu. Tidak menyerang. Tidak menuduh dengan emosi, hanya fakta. Dan fakta itu tidak bisa dibantah. Nama seorang manajer senior disebut, wajah orang itu memucat. Ia mencoba menyangkal, tapi sistem berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Clara menutup mapnya perlahan. Suaranya dingin. "Saya tidak mentolerir ini. Keputusan diambil cepat, tegas. Manajer itu dinonaktifkan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut." Ruangan hening. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada kemenangan, hanya kelegaan yang sunyi. Setelah rapat, Clara memanggil Agus ke ruangannya. "Kamu tahu," katanya pelan, "banyak orang memilih diam demi aman. Kamu memilih bicara demi benar." Agus menunduk. "Saya hanya tidak ingin berbohong, Bu." Clara tersenyum tipis, "Dan itu membuatmu berbahaya. Bagi orang yang salah." Ia berdiri, menatap kota dari balik kaca. "Mulai hari ini, kamu saya angkat sebagai koordinator junior. Bukan karena kamu dekat dengan saya, tapi karena kamu lulus di ujian yang tidak semua orang berani hadapi." Agus terdiam, pikirannya kosong. "Koordinator." Kata itu terasa terlalu besar. "Saya belum pantas, Bu." Clara menoleh. "Kepantasan bukan soal asalmu, Agus. Tapi soal pilihan yang kamu buat saat tidak ada yang menyuruhmu." Saat Agus keluar ruangan itu, langkahnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ia tahu, jalannya akan makin terjal. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendiri lagi. Di lorong, Wahyudi menunggunya. Dari raut wajahnya, ia sudah tahu. "Kamu naik lagi ya?" Agus mengangguk pelan. Wahyudi tersenyum. Kali ini tanpa iri. "Hati-hati, Gus. Tapi, teruskan." Agus berjalan menuju lift. Di dalam cermin kecil, ia melihat bayangannya sendiri. Masih orang yang sama. Anak desa dengan hati yang tidak ingin berubah. Dan ia tahu satu bagian terakhir dari perjalanannya masih menunggu di depan. Kenaikan jabatan itu tidak dirayakan dengan pesta.
Tidak ada ucapan selamat yang berlebihan. Tidak ada sorak-sorai. Justru setelah keputusan itu diumumkan, suasana kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Seperti danau tenang yang di bawah permukaannya menyimpan arus deras. Agus merasakannya sejak hari pertama sebagai koordinator junior. Cara orang memanggil namanya berubah. Ada yang lebih sopan, ada yang terlalu sopan, dan ada juga yang tiba-tiba menjaga jarak seolah keberadaannya sekarang membawa risiko. Ia duduk di meja barunya, tidak jauh berbeda dari meja lama, hanya posisinya sedikit lebih ke tengah. Tapi bagi Agus, pergeseran kecil itu terasa seperti sorotan lampu. Semua langkahnya kini terlihat, semua keputusannya kini diperhatikan. Di hari pertama, ia menerima tugas yang tidak ringan, mengawasi tim kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pimpin, orang-orang yang usianya lebih tua, pengalaman lebih lama, dan sebagian dari mereka tidak menyukai kenyataan bahwa seorang anak desa kini menjadi atasan mereka. Agus tahu itu. Ia bisa melihatnya dari cara mereka menjawab singkat, dari rapat yang hening, dari mata yang tidak mau menatap lama. Tapi ia tidak memaksa. Ia memilih bekerja bersama, bukan memerintah dari atas. Kalau ada yang belum jelas, kita bahas sama-sama, katanya suatu pagi. Tidak semua menjawab, tapi satu persatu, tembok itu mulai retak. Bukan karena kata-kata besar, tapi karena konsistensi. Agus datang paling awal, pulang paling akhir. Ia tidak mengambil kredit sendirian, ia membagi pujian. Dan ketika ada kesalahan, ia berdiri paling depan. Namun, tidak semua orang bisa menerima cara itu. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Agus menemukan catatan kecil di mejanya. Tanpa nama, hanya satu kalimat. Orang seperti kamu tidak akan bertahan lama di tempat ini. Agus membaca kalimat itu lama, tangannya tidak gemetar, dadanya tidak berdebar. Justru ada rasa dingin yang tenang. Ia melipat kertas itu, memasukkannya ke saku, lalu melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, karena ia sudah mengerti. Ancaman tidak selalu datang untuk ditakuti. Kadang ia datang untuk menguji, apakah seseorang akan berubah atau tetap berjalan. Malam itu, Agus pulang lebih lambat dari biasanya. Di kos kecilnya, ia duduk di tepi ranjang, membuka ponsel, dan menelepon rumah. Suara ibunya terdengar dari ujung sana. "Gus, kamu sehat?" Agus tersenyum. "Sehat, Bu. Kamu capek kerja ya? Jangan lupa jaga diri." Agus menelan ludah. "Iya, Bu." Ia tidak bercerita tentang jabatan, tentang ancaman, tentang tekanan. Ia hanya bercerita bahwa ia sudah kerja, sudah makan teratur, dan sudah tidak kehujanan seperti dulu. Di ujung telepon, doa ibunya mengalir pelan, dan itu cukup untuk membuat dadanya kembali kuat. Beberapa minggu kemudian, Clara memanggil Agus lagi. Kali ini bukan untuk masalah, tapi untuk sebuah keputusan. "Saya akan membuka satu program baru," katanya. "Program internal untuk membina karyawan dari latar belakang sederhana. Saya ingin kamu ikut merancangnya." Agus terkejut. "Saya?" Clara mengangguk. "Kamu tahu rasanya berdiri di luar pagar. Kamu tahu rasanya diremehkan. Itu yang tidak bisa diajarkan dari buku." Agus terdiam, ia teringat dirinya di ruang tunggu dulu. Terlambat, berkeringat, dipandang kecil. "Saya mau, Bu," katanya akhirnya. "Tapi saya masih belajar." Clara tersenyum. "Kita semua masih belajar. Hari demi hari berlalu. Program itu mulai berjalan, perlahan, tidak sempurna, tapi nyata. Dan di antara karyawan baru yang masuk, Agus melihat wajah-wajah yang mengingatkannya pada dirinya sendiri. Gugup, penuh harap, takut salah. Dan setiap kali ia melihat itu, ia teringat satu pagi di pinggir jalan. Satu keputusan kecil yang mengubah arah hidupnya. Namun, di tengah semua itu, satu hal masih belum selesai. Karena hidup tidak selalu memberi penutup yang rapi. Suatu pagi, Agus menerima kabar. Manajer senior yang dulu dimutasi, mengajukan banding, dan namanya kembali disebut. Kali ini bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi utama. Agus memejamkan mata sejenak. Ia tahu bab terakhir tidak akan ringan, tapi ia juga tahu ia tidak lagi sendirian. Pagi itu, Agus datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat dan lobi gedung masih lengang. Ia berdiri sebentar di depan pintu kaca, menatap bayangannya sendiri,
Wajah yang sama, tubuh yang sama, tapi beban di dadanya kini berbeda. Lebih berat, tapi juga lebih tenang. Panggilan sebagai saksi utama datang resmi. Bukan ancaman, bukan jebakan, tapi ujian terakhir. Manajer senior itu mengajukan banding, mencoba memutar ulang cerita, mencoba mencari celah agar kesalahannya tampak sebagai kesalahan sistem, dan di tengah semua itu, nama Agus disebut. Bukan untuk disalahkan, tapi untuk memastikan kebenaran berdiri di tempatnya. Di ruang sidang internal, suasana dingin, formal. Tidak ada emosi yang boleh keluar sembarangan. Clara duduk di ujung meja, wajahnya tenang. Di seberang, manajer senior itu tampak rapi, tapi matanya menyimpan kelelahan dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Agus duduk di kursi saksi. Tangannya terlipat rapi di atas meja. Ia tidak gemetar. Ia tidak menunduk. Ia hanya bernapas pelan, mengingat satu hal. Ia tidak datang untuk menjatuhkan siapapun. Ia datang untuk mengatakan apa yang benar. Pertanyaan demi pertanyaan datang. Tentang data, tentang waktu, tentang akses. Agus menjawab dengan jujur, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Ia tidak menyelipkan dendam. Ia tidak menyembunyikan fakta. Suaranya stabil, meski dadanya bergetar pelan. Dan ketika akhirnya semua bukti ditampilkan, ruangan itu hening. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Keputusan dibacakan, banding ditolak. Manajer senior itu resmi diberhentikan. Tidak ada sorakan, tidak ada kemenangan, hanya keheningan yang mengakhiri satu bab panjang. Setelah sidang, Clara memanggil Agus. Mereka berdiri di dekat jendela besar, memandang kota yang bergerak tanpa henti. "Kamu tahu," kata Clara pelan, "tidak semua orang kuat menghadapi kebenaran ketika itu merugikan dirinya." Agus menunduk sedikit. "Saya juga takut, Bu." Clara menatapnya. Berani bukan berarti tidak takut. Berani berarti tetap berdiri meski takut. Beberapa bulan kemudian, hidup berjalan dengan ritme baru. Program pembinaan yang Agus rancang mulai menunjukkan hasil. Karyawan-karyawan baru dari latar belakang sederhana mulai percaya diri. Mereka bekerja bukan untuk membuktikan diri pada dunia, tapi untuk menghargai diri mereka sendiri. Wahyudi kini sering tersenyum. Targetnya berat, tapi ia tidak lagi iri. Andi menemukan tempatnya. Santi mulai dipercaya memimpin proyek kecil, dan Agus, perlahan, tidak lagi dikenal sebagai anak desa yang beruntung, tapi sebagai orang yang bisa diandalkan. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Agus berjalan keluar gedung kantor. Di pinggir jalan, ia berhenti sejenak. Sebuah mobil melambat karena bannya sedikit bermasalah. Pengemudinya tampak panik. Agus tersenyum kecil. Ia mendekat dan bertanya, "Mbak, butuh bantuan?" Perempuan itu menoleh, terkejut, lalu mengangguk lega. Dan di detik itu, Agus sadar. Hidupnya mungkin berubah, posisinya mungkin naik. Tapi satu hal tidak pernah ia lepaskan. Hatinya. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita sampai yang menentukan siapa diri kita. Tapi apakah di sepanjang jalan, kita masih mau berhenti untuk menjadi manusia.